Sebelum memulai obrolan kita tentang SMK, saya ingin meninjau kembali. Ini saya ambil dari bahan sosialisasi apa namanya ya, reorientasi SMK yang dipaparkan oleh kementerian. Ini dipaparkan di tahun 2016, cukup lama, 6 tahun yang lalu. Tapi saya yakin dan percaya plotting ini tidak berubah. Ini plotting tentang apa? Ini plotting tentang orientasi pembelajaran yang ada di jenjang SMK. Jadi secara sederhana, plotting pembelajaran di jenjang SMK itu sebenarnya mengorientasikan lulusan SMK itu setidaknya masuk dalam salah satu dari 3 pilihan ini. Salah satu dari 3 pilihan ini. Satu, itu menciptakan wirausahawan baru. Artinya kalian diharapkan itu bisa menciptakan lapangan kerja mandiri dengan keilmuan yang kalian miliki, kemudian melihat situasi dan kondisi aktual yang ada di lingkungan sekitar kalian, kalian terpicu untuk kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Walaupun itu bukan hal yang mudah, karena yang namanya merintis itu tidak akan lebih mudah dibandingkan dengan kita hanya sekedar mengikuti, begitu ya ceritanya ya. Poin pertama, ini tidak lebih sulit dibandingkan dengan, tidak lebih mudah dibandingkan dengan yang di sini. Kenapa? Kalau di sini ya kalian diharapkan itu menjadi tenaga kerja terampil dan produktif yang bersesuaian dengan bidang-bidangnya. Walaupun nanti di sini kan ada apa link and match-nya ya, link and match gitu, yang kadang-kadang seringkali justru mismatch gitu, nggak sesuai. Kalian PPL apa misalkan gitu, di lokasi PPL-nya malah disuruh ngerjain apa begitu, sehingga orientasi dari praktik lapangan itu tidak mencapai kebutuhan dasarnya. Nah itu jadi problem juga kalau di SMK begitu ceritanya. Artinya tidak sedikit yang kemudian TKJ tapi kemudian dapat lokasi PPL yang bahkan skill ke TKJ-an kalian nggak diasah gitu. Malah ngumpul-ngumpul, suruh ngapain Pak biasanya? Suruh fotokopi berkas gitu ceritanya. Ada yang lebih parah dari itu, bahkan ada yang dari RPL itu disuruh ngerjain project yang itu harusnya menjadi tugas dari karyawan pada bidang tempat kalian PPL. Jadi ada yang sama sekali nggak bersesuaian akibat minimnya pekerjaan, ada yang bahkan overloading gitu ketika PPL. Sehingga bagi mereka yang overload mungkin nggak jadi masalah. Kalian bisa saja kemudian punya pengalaman sebagai tenaga kerja yang capable dan produktif. Walaupun ya di satu sisi itu menguntungkan industri terkait ya, karena dia nggak ngapa-ngapain dan kalian pun tidak dibayar begitu ceritanya. Tapi orientasi ini dapat gitu. Lebih lumayan lah ya. Di sisi lain kalian pun jadi punya pengalaman untuk bisa mengembangkan wirausahawan baru, tidak jadi masalah. Nah yang ketiga ini adalah mengembangkan teknologi terapan yang sifatnya mobilitas vertikal, yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah kenapa kemudian di sini dituliskan politeknik? Maka disinilah kemudian reorientasi yang pertama harus kita pahami. Artinya adalah mungkin akan ada pemahaman kenapa kemudian materi yang kita pelajari di S1 ini kok kayaknya nggak lebih dalam dibandingkan dengan yang dulu pernah saya pelajari pada saat saya di SMK, Pak. Jadi ya terutama bagi teman-teman yang nanti berasal dari SMA kan gitu, kan mungkin ada kecenderungan minder begitu ya. Salah satu senior kalian tuh cerita gitu, dia minder, dia lulusan SMA, begitu sama-sama duduk di bangku perkuliahan, sama-sama baru pertama kali mengontrak mata kuliah pemrograman dasar, tapi kok teman-teman yang SMA nggak lebih pintar dibandingkan dengan yang SMK katanya gitu. Saya jadi nggak percaya diri Pak katanya gitu. Kenapa? Ya kok tiba-tiba dia kayaknya udah tahu lebih awal daripada saya gitu. Padahal kan kita baru sama-sama ngontrak katanya begitu. Nah, sebenarnya terkait dengan bidang yang ketiga ini, struktur skenario pendidikannya itu nanti di sini ada apa? Misalkan ini ada SMA gitu ya ceritanya ya. Nah, ini kemudian ada SMK. Nah, orientasinya sebenarnya ketika SMK itu di sini larinya ke politeknik.
Ada kalau di kita itu kan ada beberapa tuh, politeknik, ada Polman, manufaktur, ada Polban, Politeknik Bandung, Politeknik. Tapi yang jelas daya tampungnya tidak mencukupi kalau seluruh lulusan SMK itu memilih untuk melanjutkan jenjang perkuliahannya di Politeknik. Sehingga nanti sementara kalau ini adalah universitas lah gitu. Atau sekolah tinggi atau institut. Kalau dari sudut pandang ininya, universitas. Emang apa bedanya, Pak? Nah, di sini itu, kalau yang politeknik, nanti muncullah ada diploma. Yang sejajar dengan S1 itu adalah D4. Cuma nanti kalau kalian di sini, misalkan, kalau di Nondik, misalkan itu namanya Eskom, misalkan begitu ya. Sementara kalau di D4 ini STR. Apa itu, Pak, artinya? STR itu sarjana terapan. Artinya disesuaikan dengan bidang kalian. Kalian misalkan mengambil bidang tentang informatika atau ilmu komputer, maka nanti kalian menjadi sarjana terapan yang fokus pada satu bidang tertentu sesuai dengan minat kalian. Kalian ambilnya ke informatika ya, terapannya pada bidang informatika. Saya pernah ketemu dengan sarjana terapan itu, tapi dia anehnya dia mengajar di dia di istilahnya kalau kita tuh P4TK untuk bisnis manajemen. Tapi dia lulusan sarjana terapan informatika. Artinya dia lanjutin tuh ke level D4 begitu. Nah, kalaulah kemudian teman-teman yang dari SMK ingin mendalami bidang yang dulu pernah dipilih, maka harusnya milihnya D4 ini. Maka kalian belajar tentang jaringan mungkin jauh lebih dalam dibandingkan yang dipelajari di S1. Kalian belajar tentang multimedia mungkin lebih dalam lagi dibandingkan dengan yang dipelajari di S1. Belajar tentang RPL mungkin lebih dalam dibandingkan dengan yang di S1 gitu. Sementara ketika S1, karena ini settingannya itu untuk SMA, sekolah umum gitu, maka ini dianggap masih sangat dasar banget. Sehingga boleh jadi bagi teman-teman yang SMK itu menganggap materi S1 tuh ya yang beginian juga diajarin, ini mah kita mah udah hatam kemarin di SMK, sekarang baru mulai beginian lagi gitu. Bagi teman-teman yang SMK, sementara bagi yang SMA, wah ini materi baru gitu. Mulai belajar tentang struktur program dan kawan-kawan. Walaupun bisa jadi tidak semua guru itu mengajarkan suatu materi itu runut. Terkadang ada tuntutan yang disesuaikan dengan dunia industri. Ada salah satu SMK di Kota Bandung itu yang nggak pakai struktur pemrograman, nggak pakai algoritma. Dia hantam langsung pengenalan dasar-dasar Java. Itu ada di Kota Bandung dan sekitarnya ya, yang mengajarkan begitu. Sehingga boleh jadi, oh baru nemu tuh dasar pemrogramannya di bangku kuliah. Tapi dia sudah cukup mahir tentang Java. Ada yang belum kemana-mana, tapi yang didrillkan itu C++ misalkan gitu. Atau bahasa pemrograman C. Ada yang bahkan pakai Pascal. Ada SMK. Sehingga beda gitu reorientasinya begitu ya. Nah, itu yang menjadi dinamika dari pembelajaran di jenjang SMK. Tapi aslinya lulusan SMK itu diharapkan masuk ke salah satu dari 3 bidang ini. Baik itu jadi wirausahawan, atau menjadi tenaga kerja yang capable, atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, disinilah nanti akan muncul banyak situasi kan gitu ceritanya ya. Tadi situasi yang pertama, oh ternyata kalian melakukan tikungan yang harusnya lanjutnya ke politeknik, tapi kalian memilih untuk di sarjana. Ya nggak jadi masalah, sarjananya pun sarjana keguruan kan ya. Ceritanya begitu, yang artinya nggak ada sarjana politeknik keguruan itu nggak ada. Karena keguruan itu lebih mengarah pada bidang pengajarannya. Sementara mata pelajaran yang diajarkan itu yaitu sifatnya keilmuan untuk menguatkan dan membekali lebih dalam terkait dengan apa-apa yang nanti akan kalian ajarkan begitu. Ya nggak salah juga gitu ceritanya. Kalau misalkan dikaitkan dengan bidang pengajarannya, karena memang tidak ada politeknik yang berfokus pada pengajaran gitu. Nah, nanti ada banyak situasi yang muncul di sini ya. Tapi pada dasarnya plottingnya yaitu tadi 1 wirausahawan, kemudian yang kedua tenaga kerja capable, 3 itu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa ini perlu untuk saya sampaikan agar
setidaknya ini membentuk orientasi pengajaran kalian kalau misalkan ternyata nanti kalian memilih untuk berprofesi sebagai seorang guru di SMK. Jadi penguatan-penguatan dalam hal ini itu perlu disampaikan begitu. Walaupun itu mungkin sudah sangat jelas gitu, tinggal nanti di link and match kan gitu. Cuman kan dengan porsi jumlah siswa yang sangat luar biasa banyak, sementara daya tampung sekolah mungkin akan sangat berbatas kan gitu ceritanya. Daya tampung perusahaan yang menjalin kerjasama dengan sekolah itu akan sangat terbatas begitu, sehingga mungkin tidak semuanya juga bisa tertampung. Ya itu nanti jadi problematika pengelolaan pendidikan di jenjang SMK. Nah, ini yang dijadikan sebagai orientasi. Nah, di sisi lain, lulusan SMK itu punya tantangan. Tantangan pertama itu bicara tentang butuhnya proses adaptasi teknologi dan peran internet sebagai pendukung utama industri. Dan ini menimbulkan disruption di berbagai sektor termasuk pendidikan kejuruan. Disruption ini dimaknai sebagai gangguan sebenarnya. Disruption. Nah, tapi yang gangguan seperti apa sih yang dimunculkan? Satu, misalkan ketidakseimbangan antara teknologi yang diajarkan dengan teknologi yang nantinya digunakan di dunia industri. Itu banyak. Ketika bicara tentang masalah RPL begitu, yang diajarkan di bangku pembelajaran itu apa begitu? Sementara kalian bekerja dengan menggunakan bahasa pemrograman apa begitu. Dan kita sulit untuk membuat peta begitu gitu. Paling banter ya satu bahasa pemrograman dari kelas 1 sampai kelas 3 ngelotok bisa. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk dijadikan bekal agar kemudian kita bisa menjadi tenaga kerja terampil dan produktif? Kan harus punya petanya ya, setidaknya di lingkungan terjauh yang mungkin kalian geluti areanya gitu, misalkan di Kota Bandung ya sekitarnya Cimahi ya sampai ke Jakarta, tingkat kebutuhannya itu apa misalkan begitu. Nah, gangguan pertama itu muncul dari ketidaksesuaian antara apa yang kemudian kita pelajari dengan apa yang kemudian nanti akan kita gunakan dan kita butuhkan. Hal yang sama itu juga terjadi di TKJ. Kita hanya bukan bermain-main, tapi yang kita geluti itu simulasi. Kalian pakai apa-apa, pakai tracer Cisco gitu. Sementara ketika dihadapkan dengan situasi real, boleh jadi perangkat yang digunakan itu nggak merek Cisco. Oh, turun deh Pak ke Mikrotik, ya sama saja. Tapi kan gambaran umumnya dapat, tapi tidak untuk keseluruhan situasi. Jadi kalau hanya untuk konsepsi dasar gitu ya subnetting apa segala macam gitu, yang itu bisa disimulasikan bisa, tapi akan sangat ada sedikit sekali perusahaan itu yang mungkin menggunakan Cisco karena standar layanan, standar produknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Mikrotik. Nah, Mikrotik sendiri ya melakukan banyak penyesuaian lah ya, tapi nanti balik lagi kan ya, apakah kemudian yang digunakan di perusahaan tempat kalian bekerja itu sama? Itu disruption sendiri. Karena apa yang kita pelajari, kita gunakan, itu nggak sesuai dengan apa yang nanti akan kita gunakan di dunia kerja. Termasuk yang multimedia. Gitu. Kita masih diajarin ya 2 dimensi gitu, frame by frame, kalau dulu mungkin ada Macromedia Flash dan kawan-kawan begitu. Sementara orang sudah mulai masuk dan merambah ke augmented reality. Kita nggak punya tuh mata pelajaran yang ngajarin AR misalkan begitu ya, atau apalagi sampai ke VR gitu. Nah, ada ketidaksesuaian, maka itulah yang kemudian disebut dengan era disruptif. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari, yang kalian dalam posisi kalian sebagai seorang siswa, itu akan sangat tergantung dari siapa yang mengajarkannya kan gitu. Saya selaku guru pastinya akan kerepotan banget, baru juga ya kasarnya gitu ya, dulu di bangku perkuliahan nggak diajarin tentang gimana cara buat AR dan kawan-kawan. Sekarang muncul teknologi AR. Saya butuh waktu untuk belajar itu. Sehingga boleh jadi ketika saya sudah memenuhi syarat kemampuan dasar untuk mengajarkan AR,
teknologinya ganti, jadi ke virtual reality. Begitu aja terus-menerus begitu. Ya karena itulah yang disebut dengan era disruptif, di mana kemudian teknologi itu berkembang dengan sangat luar biasa, sementara kita yang berprofesi sebagai seorang guru itu perlu melakukan penyesuaian terkait dengan masalah perubahan itu. Dan terkadang perubahan itu tidak menunggu waktu kita bisa paham. Begitu kita paham pada langkah berikutnya, dia sudah berubah lagi begitu. Nah ini tantangannya. Dan itu kental sekali dengan dunia SMK. Nah, yang kedua, ini terjadi tren otomatisasi industri dan pertukaran data teknologi yang mana di dalamnya termasuk tentang cloud computing, cyber physical system, dan Internet of Things yang menuntut urgensitas penyesuaian kompetensi keahlian dengan kemajuan teknologi. Ini sama lah ya. Hanya saja kemudian ini disesuaikan dengan aktual jobs yang nanti akan dikerjakan. Mungkin bagi kita yang berada dalam rumpun teknologi, menyikapi teknologi ini ya relatif tidak terlalu sulit gitu. Akan tetapi bagi mereka yang notabene tidak beririsan secara langsung dengan teknologi, kecuali hanya sebagai alat saja, pasti kerepotan. Sementara kalau kita sepertinya tidak terlalu dipusingkan. Nah, dipusingkannya itu hanya dalam hal penguasaan teknis dari bidang yang kemudian menuntut pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi itu sendiri. Jadi ini tantangannya. Ini di luar top 10 skills yang kemudian itu menjadi kebutuhan. Ini orientasi tahun 2015. Ini ada 10 kemampuan yang itu menjadi dasar kemampuan yang paling dicari, kasarnya begitu. Nah, ini yang 2020. Pak, sekarang kan udah 2022, Pak. Ada lagi sebenarnya sampai dengan 2025. Cuman saya pikir perubahannya akan berputar pada titik yang sama, hanya masalah urutannya saja gitu. Ini ada critical thinking, complex problem solving aja itu udah biasa gitu. Ditambah dengan kompleks. Kompleksnya dalam bidang apa, Pak? Ini menyangkut pelibatan kemampuan pemecahan masalah yang melibatkan bidang di luar materi yang kita pelajari. Kita ngobrol tentang ilmu komputer tuh. Akan tetapi boleh jadi kita tidak bidang yang kita pelajari di ilmu komputer itu adalah bagian dari solusi yang bisa kita berikan untuk bidang di luar itu. Jadi urusan marketing, penjualan gitu. Ada solusi dari bidang ilmu komputer dalam sudut pandangnya. Jadi bukan ansih hanya berkutat pada satu bidang saja gitu. Artinya tuntutannya nanti itu mereka yang diharapkan menjadi skill yang paling dicari itu yang begitu gitu maksudnya tuh. Jadi kalian tidak hanya menguasai bidang ilmu komputer, tapi kalian juga punya pemahaman yang cukup terhadap bidang-bidang yang lainnya. Ekonomi, misalkan begitu, transportasi, begitu. Atau misalkan ini terkait dengan masalah kesehatan, dulu saya pernah dimintai oleh salah seorang teman untuk membuatkan model perhitungan, bor, bed, on rest gitu ya. Jadi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang kemudian tuh diprediksi begitu ceritanya. Waduh, saya bilang ini modelnya agak panjang nih ceritanya nih kalau misalkan begitu. Tapi itu bisa dibuatkan modelnya dalam matematika sehingga trennya nanti akan terbaca itu. Seminggu lagi, sebulan lagi kira-kira kebutuhan tempat tidur rumah sakit untuk penanganan kasus COVID itu seperti apa dan bagaimana. Dan kalian perlu punya skill itu gitu. Dan ini konsisten tuh, lihat tuh, cognitive flexibility. Hampir sama. Karena cognitive flexibility itu berkaitan sekali dengan complex problem solving. Artinya tidak ansih kita programmer aja begitu ceritanya, yang hanya berkutat dengan codingan begitu. Tapi codingan yang kita kemas itu bisa menjawab permasalahan yang mungkin nanti akan kita hadapi dan itu di luar sektor kita. Kira-kira begitu ya. Ini sebagai awalan ketika kita bicara tentang SMK dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 atau society 5.0 gitu. Nah, sejarah SMK itu panjang. Apalagi kalau misalkan bicara tentang
beberapa perubahan terkait dengan mata pelajaran yang melibatkan keilmuan ilmu komputer. Ini saya potong nih dari tahun 2013, berarti ini secara tidak langsung menyatakan di saat inilah kurikulum 2013 diberlakukan. Kalau sebelumnya terlalu panjang nanti. Jadi saya potong dari kurikulum 2013, di mana berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013, di situ muncullah apa yang kemudian disebut sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dan ini dijadikan sebagai dasar bidang keahlian. Nanti kalian akan terbiasa dengan terminologi bidang keahlian. Nanti kita lihat ya, apa itu bidang keahlian. Nah, di mana kemudian yang menjadi mata pelajaran dasar bidang keahlian itu adalah fisika, pemrograman dasar, dan sistem komputer. Fisika, pemrograman dasar, dan sistem komputer ini sudah mengarah pada pemanfaatan keilmuan ilmu komputer. Pemrograman dasar clear, dan itu diajarkan pada sebagai dasar bidang keahlian, terutama yang berhubungan dengan teknologi lah, yang pasti. Cuma nanti tinjauannya akan berbeda. Tapi misalkan mereka yang di bidang manajemen, misalkan begitu, mungkin mereka juga belajar tentang pemrograman, tapi materinya tidak sampai pada codingan, mungkin hanya dibatasi sampai pada lingkup ya algoritma, misalkan begitu. Sementara kasus-kasus pemrogramannya nggak sampai ke sana begitu. Sistem komputer ini hanya untuk pengenalan ya bagaimana komputer itu bekerja. Oh, ada inputan, ada proses dan penyimpanan, dan kemudian ada luaran begitu. Artinya walaupun dinamakan dengan nama mata pelajaran yang sama, akan tetapi tingkat keluasan dan kedalamannya pada masing-masing bidang keahlian itu akan berbeda. Artinya posisi kita selaku pengajar dalam rumpun bidang ilmu komputer itu menjadi signifikan kan ya, karena materi mata pelajaran yang diajarkan itu menuntut keberadaan kita gitu kasarnya. Tapi kemudian ini berubah di tahun 2018. Ini sebutannya itu adalah kurikulum 2013 yang direvisi kok tidak salah. Itu di tahun 2018-2017. Di mana kemudian dasar bidang keahlian itu berubah menjadi simulasi digital. Jadi tidak dalam nama pemrograman dasar, sistem komputer, ini berarti ada 3 mapel gitu. Nah ini tetap 3 mapel, tapi muncullah di sini belajar kimia. Sepertinya inilah yang kalian alami itu dulu kalau misalkan pas lagi di kelas-kelas 10 begitu ceritanya. Ya ada kimia, walaupun mungkin bobot kimianya dikurangin, tapi mungkin sebagian fisika itu diajarkan dan simulasi komunikasi digital. Siskomdik kalau dulu itu. Siskomdik disingkatnya seperti itu, simulasi dan komunikasi digital. Apa saja yang dipelajari di sana, Pak? Ya dasar banget. Ya peta minda begitu ceritanya. Kemudian beberapa aplikasi pengolah kata, pengolah angka, kemudian presentasi efektif gitu, yang sangat umum-umum, tapi diharapkan simulasi dan komunikasi digital itu menjadi dasar untuk menunjang kemampuan dasar berteknologi. Kalau yang di sisi sebelah kiri kan kelihatan bobot ilmu komputernya ya, sementara kalau yang di sini itu lebih ya kalau bahasa informatikanya mah yang simulasi dan komunikasi digital tuh TIK-nya lah begitu kasarnya begitu. Tidak sampai pada kedalaman tertentu, tapi hanya untuk menjadikan dasar agar kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan komputer, itu kasarnya. Berubah ya, ini yang dasarnya tuh, namanya dasar bidang keahlian. Nah, masih dengan peraturan dirjen yang sama, nomor 7 tertanggal 7 Juni 2018, di sini muncullah berapa mata pelajaran dasar program keahlian. Lihat, kalau ini tadi bidang keahlian. Nah, kalau ini menjadi program keahlian. Bidang turun jadi program. Ini ada bidang. Nanti ini kita tinjau. Nanti ini kemudian jadi program. Nah, program inilah yang nantinya secara umum
terbagi ke dalam 4 kategori, gitu. 4 kategori. Ya, ini kategorinya adalah satu ada RPL gitu. Kemudian nanti ada TKJ, kemudian ada multimedia, dan kemudian ada SIJA. Ini SIJA itu adalah sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Jadi sebenarnya ini tidak ada komanya. Jadi sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Lebih tepatnya sih sistem informasi, jaringan, dan aplikasi. Tapi di beberapa sumber dituliskan sistem informatika, maka saya tuliskan sistem informatika. Nah, muncul beberapa dasar pemrogram mata pelajaran yang termasuk ke dalam kategori dasar program keahlian. Berarti ada bidang, ada program, gitu. Nah, yaitu yang menjadi dasar bidang ini sistem komputer. Ini awalnya kan tadi adanya di bidang ya. Nah, sekarang jadinya diturunkan ke yang lebih spesifik, yaitu yang berhubungan dengan kompetensi keahlian RPL, TKJ, multimedia, dan juga SIJA. Yaitu sistem komputer, pemrograman dasar itu masuk ke sini. Jadi yang ada di level bidang itu hanyalah simulasi digital tadi ya. Kemudian kita belajar tentang komputer dan jaringan dasar serta dasar desain grafis. Sehingga wajar setiap dari kalian yang dulunya SMK dan kemudian menjadi kuliah di salah satu program keahlian ini. Nah, pastinya belajar tentang sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Karena itu sudah menjadi bagian dari mata pelajaran paket program keahlian. Baru setelah itu nantinya ini diturunkan lagi menjadi paket kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian. Misalkan ketika bicara tentang RPL, maka pastinya bicara tentang pemodelan perangkat lunak, kemudian basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web, dan perangkat bergerak, begitu. Yang produk kreatif dan kewirausahaan. Biasanya ini default, setiap program keahlian punya, hanya saja ya disesuaikan dengan kompetensi keahlian masing-masing. Jadi ketika bicara tentang produk kreatif dan kewirausahaan, antara yang multimedia dengan yang RPL ataupun TKJ ya, ataupun nanti SIJA, itu ya masing-masing punya definisi sendiri-sendiri gitu. Maka di sini mulai kekhasan dari masing-masing SMK itu dimunculkan, tergantung dengan sejauh mana kemudian guru yang mengajarkannya itu punya pengalaman dalam bidang yang bersesuaian begitu. Jadi bisa jadi ini perangkat bergerak, oh ini sampai Android Pak, pakai apa? Android Studio gitu ya. Ada yang mungkin nggak pakai Android Studio, pakainya Metaio. Oh, macam-macam. Cuman ya kalian sudah diajarkan sampai ke level itu. PBO-nya pakai apa, Pak? Wah, ini panjang ini. Karena boleh jadi apa yang kalian pelajari dulu, misalkan ketika PBO itu berorientasi objek, perancangannya, misalkan gitu, atau makan nggak diajarkan tentang perancangannya. Tapi pure langsung pada area pemrogramannya. Ada juga, ada yang kemudian berkutat dengan perancangan berorientasi objeknya dulu. Tentang use case gitu ceritanya. Sequence diagram atau yang lain-lainnya. Artinya orientasinya mungkin saja berbeda dari sudut pandang penekanannya, tergantung dari kemampuan kita dalam menerjemahkan tuntutan KD-nya. Inilah yang saya maksud kedalaman dan keluasan materi yang diajarkan itu sepenuhnya menjadi domain dari si guru yang bersangkutan. Kalian mau ajarkan sampai sedalam apa dan seluas apa, yaitu tergantung kalian selaku gurunya. Dan boleh jadi itu berbeda antara satu dengan yang lain gitu. Ada yang nggak mau repot, diajarkan aja. Jadi misalkan kalian kuliah itu kan belajar PBO gitu. Apa yang kalian pelajari di jenjang S1 tentang PBO, itu juga yang kalian ajarkan ke anak SMK tuh.
Kalau misalkan kita nggak punya orientasi, jadi bulat aja apa yang diajarkan pada saat kita kuliah tentang PBO, itulah yang diajarkan pada saat kita ngajar di SMK. Padahal mungkin ada bagian-bagian yang itu perlu lebih dalam, ada beberapa bagian yang dangkal aja juga enggak apa-apa ini, karena kompetensi yang diperlukan oleh mereka itu nggak sampai ke sana begitu. Ada yang keluasannya justru yang diperlukan. Nah, itulah takaran-takaran yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai bagian dari representasi kompetensi profesionalnya. Jadi tidak sama begitu ya ukurannya, tergantung dari intake-nya. Nah, ini untuk yang RPL. Demikian halnya dengan yang TKJ. Yang di TKJ ini yang menjadi mata pelajaran yang masuk ke dalam bagian paket atau kompetensi keahlian. Ada teknologi jaringan berbasis awan, administrasi infrastruktur jaringan, kemudian ada administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan. Sampai sama nih, lihat poin yang kelima, yang E itu sama, cuman ini dikhususkan untuk teknik komputer jaringan. Ini lebih susah karena bicara tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau tadi di RPL lebih gampang mendefinisikannya kan ya. Produk kreatifnya apa, kewirausahaannya apa, lebih enak kayaknya. Tapi kalau misalkan TKJ, ini agak lumayan repot gitu. Apa produk kreatif dan kewirausahaan dari bidang TKJ misalkan gitu? Lumayan tuh masangnya repot itu. Ya, kalaupun ada, misalkan contohnya kayak internet RT/RW gitu ya, RT/RW net gitu, itu bisa, tapi cost-nya tidak murah. Cost-nya tidak murah. Artinya akan cukup sulit dihandle kalau misalkan tidak ada yang menjadi sponsor gitu ya. Karena kan perangkat jaringan itu butuh cost yang tidak sederhana ya. Butuh cost yang tidak sederhana, apalagi nanti itu larinya kalaupun cost-nya besar bisa saja disewakan, tapi nanti berhubungan dengan proses pemeliharaan dan kawan-kawannya. Sehingga di antara keempat bidang yang cukup sulit dalam merepresentasikan produk kreatif dan kewirausahaan itu, cenderungnya itu adalah teknik komputer dan jaringan. Kalau buka ini Pak, servis komputer, bisa juga begitu. Cuman kalau dilihat dari karakteristik materinya, terlalu sederhana kalau hanya sekedar servis komputer begitu. Karena kalian harusnya bisa lebih dari sekedar servis komputer gitu. Karena ini berorientasi pada sistem layanan jaringan gitu. Ini ya, seluk-beluknya. Nah, ini menarik karena di antara semua ini, sekarang kalau misalkan saya tanya yang di jaringan lah ya, terutama ya, lebih dalaman mana sih yang kalian pelajari tentang jaringan itu, antara dulu pada saat kalian SMK di TKJ dengan sekarang pada saat kalian kuliah? Kan otomatis kalian harusnya sudah jaringan dasar sudah dapat ya. Terus kalian sudah punya 2 mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan jaringan tuh. Sama saja, lebih daleman yang di saat perkuliahan atau lebih dalam yang kalian pelajari pada saat kalian di SMK. Kira-kira kalian yang mana tuh kalau misalkan terkait dengan jaringan? Ini pertanyaan ini nggak saya tanyakan untuk RPL. Kenapa enggak? Ya karena saya yakin dan percaya berbeda teksturnya antara yang dulu di SMK dengan yang kemudian dipelajari di sini. Warna Ilkom, ilmu komputer itu sangat kental dengan RPL, sangat kental. Tetapi porsi untuk TKJ dan multimedia, itu yang masih kita cari porsinya, porsi yang pas gitu. Sekarang sudah lebih jauh lebih baik kurikulum yang sekarang, terfasilitasi multimedia, jaringannya itu beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan itu terfasilitasi. Kalau dulu enggak, semuanya dihabiskan hanya di jaringan dasar saja, jaringan komputer saja. Siapa yang dari TKJ itu?
dulunya pas lagi SMK-nya. Ya Pak Aldi SMK kan di RPL apa TKJ di dulu di? Siapa Pak? Oh, Aldi, Aldi SMA Pak. oh SMA. Iya. Oh yang kemarin SMA, banyak kan SMA ya. Padgam. Iya Pak, Dulu SMK SMA. SMK Pak, Nah, apa dulu Gam? RPL. Oh RPL ya RPL. RPL belajar apa dulu pas PBO-nya? Java Pak. Nah, Java. Tapi pas pemrograman dasarnya diajarin algoritma, struktur program dan kawan-kawan juga sama? Atau langsung ke Java? Diajarin pemrograman dasar dulu sih Pak. Pakai bahasa Pemrograman dasarnya bahasa C++. oh C++. Mulai belajar Java kelas berapa? Java itu kelas 2. Kelas 2. Oh, oke, good, baik. Terus kalau yang bergerak, perangkat bergerak, pakainya apa? Perangkat bergerak Android Studio. Android Studio mulai kelas 2 juga sih. Oh, gak salah mah. Memang kalau nggak salah memang perangkat bergerak itu cuma diajarin di kelas 2, kelas 3. Kan ya kelas Iya. 10 kayaknya belum ada ya. Oke, good, baik. Nah, sejauh ini kalau misalkan RPL ya, antara yang dulu Fatgam pernah pelajari dengan yang sekarang pas kuliah, kira-kira dapat apa tuh dari kuliah? Atau sama aja kira-kira? Atau ada yang dulu nggak ngerti baru ngerti pas saat kuliah gitu, Gam? Kalau kata Fatgama sih sama aja sih Pak. Sama Kalau aja. kata Fatgama. Itu mah ya gimana, apa maksudnya, gimana orangnya gitu ya. Kalau misalnya belajarnya sungguh-sungguh mah ya pasti mungkin dapat hal-hal yang baru lagi gitu. Itu sih Pak. Tapi kan kita nggak fokus ke Java tuh. Apa kalau Pak Jajang, Pak Erlangga pakai apa? C apa C++ ya? Pas pemrograman Alpro. Si kalau tidak salah Pak. Pakai C ya? Nah, kalian kesulitan nggak membuat penyesuaian dari C++ mundur jadi C? Sama aja sih Pak kalau saya Pak. Sama aja. Oke, good. Berarti nggak terlalu banyak perubahan ya. Artinya antara dulu dengan yang sekarang hanya tinjauan perspektifnya aja, tapi kalau secara sisi keilmuannya ya hampir sama-sama saja. Begitu ya kurang lebih ya. Oke, good, baik. Nah, saya mau cari yang TKJ. Siapa yang dari TKJ? TKJ Pak. Ah, siapa tuh? Saya nggak bisa lihat kalian. Adit Pak. Siapa? Adit. Ah, Adit, TKJ, Adit. Adit ngambil mata kuliah pilihannya ada yang berhubungan dengan TKJ nggak? Sejauh ini sih belum ngambil mata kuliah pilihan ya Pak. Belum ya, berarti yang berkaitan dengan jaringan mata kuliah apa aja Dit? Paling di semester kemarin ada Jarkom. Ah, itu doang. Sejauh ini ya sih. Mungkin di semester depan ada administrasi sistem jaringan. Oke, sudah mulai nyambung. Di Jarkom belajar apa aja sih Dit? Jarkom dasar sih Pak, maksudnya dari apa ya? Kalau yang apa ya, kelas sama Pak Edinya gitu sama dosennya, belajarnya dari oscillator dulu dari dasar. Cuma buat yang praktikumnya mungkin apa ya? Kalau di kuliah tuh terlalu dipadetin gitu. Kalau di SMK tuh lebih apa ya? Mungkin karena lebih panjang gitu waktunya. Jadi kayak lebih leluasa gitu buat mempelajarinya gitu. Cuma kalau di apa ya? Di kuliah tuh kayak dalam 2 pertemuan tuh kita harus nguasain yang kalau di SMK tuh bisa 3-4 minggu gitu. Ya, oke, good. Nah itu yang Adit rasain ya. Ya kenapa bisa dipadatin gitu? Karena tuntutannya banyak Dit gitu ceritanya. Iya Pak. Kita itu beban itu termasuk problematika Jarkom. Kenapa? Ya karena dengan bobot mata kuliah yang terbatas SKS-nya, tapi harus mengajarkan banyak hal. Karena kalau nambah mata kuliah yang baru susah. Karena dianggap beberapa hal itu menjadi apa ya? Konsep dasar lah begitu ya. Termasuk kan nanti kan ada, enggak tahu kita punya pilihan tentang keamanan jaringan nggak? Kurang tahu sih Pak. Nggak tahu ya, saya lupa strukturnya itu. Nah, itu kan sama aja tuh.
Kalau di Nondik itu ada apa sih namanya ya, digital forensik gitu. Nanti nyambung dengan jaringan forensik gitu. Itu juga ada di sana sebenarnya. Nah, tapi apakah mata kuliah yang sama itu juga ditawarkan untuk yang pendidikan? Saya pernah baca ada tentang forensik, tapi posisinya itu di semester berapanya saya lupa. Ya, cuman ya memang ya gitu, kalau yang itu yang Adit rasakan tidak salah gitu, karena kan bobotnya kalau di SMK kekhususannya itu kalian hanya belajar fokus ke satu aja ya, 2 tahun itu kelas 2 kelas 3 itu ya fokusnya di bidang yang bersesuaian aja, TKJ aja gitu. Sementara kalau di kita tetap saja harus belajar RPL juga, harus belajar jaringan juga, mungkin nanti sebagian harus tetap belajar tentang multimedia juga, ya semuanya begitu ceritanya. Oke, good, baik. Tapi dulu apa? Pakai Cisco, pakai Tracer atau yang Mikrotik, Dit? Tergantung ini sih Pak pelajarannya. Oh, pakai dua-duanya? Iya. Ada yang pakai Mikrotik, ada yang pakai Cisco juga? Iya. Good. Berarti diajarin dua-duanya ya? Oh gitu ya? Iya Pak. Oke, good. Ya, sip. Oke, ya, makasih Dit. Ya, artinya sudah mulai ini ya, sudah mulai terlihat tuh. Kalau tadi ketika bicara tentang RPL, ya hampir sama-sama saja. Nah, ketika bicara tentang TKJ, ya ini nggak tahu ya, kalau pendapat teman-teman yang lain bisa saja berbeda ya. Ketika bicara tentang TKJ, terlalu dipadatin Pak gitu. Kalau dulu waktunya bisa 3-4 mingguan, sekarang cuman 2 pertemuan yang notabene itu kalau 3-4 minggu itu bukan berarti cuman 2 minggu aja, tapi kan mungkin ada yang sistem blok begitu. Dalam 1 kali pertemuan itu bisa beberapa mata pelajaran yang dipelajari, atau yang tidak sistem blok pun ya tetap saja bisa dalam 1 pekan tuh berapa kali ketemu. Sementara kalau kita 2 minggunya kuliah, 3 SKS itu kerasa tuh kepadatannya, materi yang diajarin nggak seberapa, tapi tugasnya bisa sampai luar biasa gitu. Makanya pastinya akan cukup keteteran gitu. Yang pernah belajarnya aja, yang lulusan SMK keteteran, apalagi yang dari SMA gitu. Tapi memang itu jadi tuntutan mata kuliah Jarkom ya. Kenapa? Ya karena memang dalam waktu yang terbatas harus bisa membahas banyak pematerian yang dari level yang dasar sampai dengan level yang ya sedikit intermediate lah begitu ceritanya. Sehingga nanti itu menjadi core dasar bagi penguasaan materi jaringan komputer. Oke, nah dari sini masuk ke yang multimedia. Di sini ada desain grafis percetakan, ini ada desain media interaktif, ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian ada teknik pengelolaan audio dan video. Nah, serta yang poin E, ini sama, ini lebih mudah kalau untuk multimedia ketika bicara tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Beberapa SMK yang saya kunjungi ya setidaknya dia bisa buat poster begitu. Yang poster itu kemudian bisa saja kemudian dijual gitu ya. Artinya sekolah pun bisa memulai bisnis yang berhubungan dengan produk-produk multimedia gitu. Nah, beberapa di antara kalian saya pikir juga dari multimedia kan ya? Ceritanya begitu. Siapa yang dari multimedia? Saya, Pak. Siapa itu? Tasha, Pak. Nah, Tasya. Tasya multimedia. Oke, good. Baik. Dulu pas bicara tentang masalah animasi 2 dimensi, 3 dimensi yang diajarkan pakai apa, Tasya? Waktu itu belajar pakai Flash, Pak. Flash. Itu untuk yang animasinya ya. Untuk yang 3 dimensinya? Tasya? Cuman materi teori aja, Pak. Nggak sampai praktik. Oh enggak. Blender enggak. Blender juga enggak ya? Cuman diperkenalin doang, tapi nggak dicoba. Apa karena situasi pandemi waktu itu, Sya? Iya, keburu pandemi, jadi jarang praktik, susah. Oh, I see. Nah, tapi kan jadi tantangan tuh sekarang ketika Flash itu udah nggak bisa dipakai lagi per 2021. Kira-kira kalau menurut Tasya, misalkan ya Tasya ya ini ya,
Nah, Tasya ngajarinya pakai apa berarti animasi 2 dimensinya, Tasya? Ini Flash udah ditutup tuh. Beberapa web yang menyediakan itu juga tidak bisa digunakan. Menurut Tasya kira-kira pakai apa yang cukup sepadan dengan Flash, Tasya? Mungkin Blender, tapi harus belajar dulu gitu, Pak. Oke, good. Ya, paling tidak kan ada pilihan alternatif ya, begitu ceritanya. Kalau untuk yang pengelolaan audio video, Tasya pakai apa dulunya? After Effects, kalau enggak ada Premiere. Pakainya Adobe semuanya ya. Kalau yang versi murah meriah gratisan gitu, nggak diajarin, Tasya? Enggak, Pak. Langsung peradoban. Mantap gitu. Aduh, saya aja nggak punya Adobe Premiere. Saya cuman sampai Filmora doang punyanya gitu. Itu pun tapi beli ya, tapi harganya ya worth it lah gitu ceritanya. Dibandingkan dengan harus ke Adobe Premiere gitu. Itu luar biasa, tambah berat lagi gitu. Oke, good. Baik, terima kasih Tasya. Nah, kalau yang pernah kalian udah sempat ngambil mata kuliah yang terkait dengan dasar desain grafis kan ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Dulu apa dasar desain grafisnya yang diajarin apa? Photoshop sama Corel? Prinsip desainnya ya sih, Pak. Kenapa? Prinsip Mungkin kalau softwarenya softwarenya itu dibebaskan, Pak. Oh, software dibebaskan. Ya. Oke. Terus tapi yang menjadi orientasi pembelajarannya apa berarti? Pakai apa? Kan kalau yang ngajar siapa? Bu Andini. Bu Andini. Iya. Softwarenya dibebaskan. Tapi Bu Andini nyontohinnya pakai apa? Mungkin Bu Andini itu ngasihnya teori semua, Pak. Ya. Maksudnya teori semuanya. Ya. Terus kalian bebas pakai apa aja gitu ceritanya ya? Iya, betul. Desain grafis ya. Itu sampai kan kalau grafis berarti hanya pengolahan gambar vektor dengan bitmap doang. Iya, betul. Oke. Selain itu yang ada kaitannya dengan multimedia, apalagi yang udah pernah kalian pelajari itu? Mungkin di semester ini itu teknik pengelolaan audio dan video, Pak. Oke. Sama Bu Andini juga? Iya. Tapi dosen pengampunya Pak Eki. Oh, sama Pak Eki. Iya. Terus diajarin apa sama Pak Eki? Dasar-dasar pengambilan video, Pak. Terus baru sampai video, Pak. Ya. Pakai apa? Pak Eki ngajarinya? Bebas juga? Kalau waktu perkuliahan itu After Effects, Pak. After Effects? Iya. Ya, ini yang udah punya aplikasinya lebih mudah lah ya. Tapi emang tidak tertolak sih, cukup keren lah kalau misalkan di After Effects itu ceritanya. Cuman karena multimedia itu penguasaan teori itu juga kasarnya penguasaan teori itu tidak menjamin kualitas produk, sehingga harus lebih sering berlatih karena yang lebih dominan itu adalah kreativitas gitu dalam mengelola sebuah objek gitu kan ya, kalau di multimedianya itu gitu. Dasar toolsnya, tekniknya mungkin bisa jadi dipelajari sama. Tapi pada saat kemudian itu diolah menjadi satu produk, itu bisa jadi urusan yang berbeda. Suatu saat di salah satu SMK di kota Bandung gitu, pas senior kalian PPL, jadi dikasih tugas tuh ceritanya, sama lah kayak gaya Bu Andini dibebaskan mau pakai apa. Nah, terus salah satu dari mereka itu pakai aplikasi yang based on-nya tuh based on Android aja. Based on Android gitu. Tapi saya lupa itu terkait untuk apa gitu ya. Hampir mirip kayak After Effects lah begitu. Iya, kok nggak salah. Soalnya penugasannya dibebaskan boleh pakai apa saja, tapi kalau yang versi ininya After Effects gitu. Nah, dia pakai aplikasi yang ada di Android. Dan hasilnya itu kata menurut si senior kalian itu, kebetulan saya menjadi pembimbingnya gitu,
hasilnya Pak lebih keren dari saya, walaupun saya pakai After Effects katanya begitu. Oh iya, kok bisa? Ya nggak tahu katanya gitu. Tapi kemudian itu dijadiin contoh sama si senior kalian itu. Kalau dalam hal multimedia memang boleh jadi tools itu tidak menjamin apapun, tapi nilai kreativitas dan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan tools yang kita gunakan itu akan sangat menentukan sekali. Ya walaupun tidak tertolak ya, kenapa After Effects itu mahal, itu karena dia punya banyak template atau fitur-fitur yang lebih mudah untuk dieksplor gitu ya. Sementara kalau yang lain dia berani kasih free, ya mungkin ada batasannya gitu ceritanya. Ataupun berbayar tapi murah, ya tetap tidak bisa sampai pada level tertentu. Tapi ternyata level tertentu yang oleh After Effects itu dijadiin salah satu fitur, itu bisa diakalin dengan menggunakan kombinasi fitur yang ada di versi yang lebih murahnya. Itu terjadi di salah satu SMK di Kota Bandung pada saat PPL. Ya, karena saya tidak terlalu mendalami secara detail tentang pengolahan audio video, kalau saya cuma modal pakai Filmora doang kalau untuk yang video. Ya saya pikir cukuplah cuma buat ginian aja lah gitu ceritanya. Untuk hanya sekedar tahu tapi tidak sampai pada level mahir gitu ceritanya. Jadi cukup bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh senior kalian ketika membandingkan produk yang itu hanya dilakukan editing dengan pakai handphone dengan yang bahkan menggunakan laptop komputer gitu. Bilang wah keren juga gitu ceritanya, hanya modal handphone gitu. Makanya untuk multimedia memang porsinya lebih berat pada sektor kreativitas dalam mengelola sebuah objek. Oke, good, baik. Nah, yang keempat itu adalah SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan juga Aplikasi. Ada dari kalian yang lulusan dari SIJA? Ini 4 tahun kalau nggak salah, program SMK yang 4 tahun. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya, sepertinya ya. Kalau di angkatan 2021 itu ada 1 orang yang memang lulusan SIJA 4 tahun. Sehingga dia ngelotok banget IPK-nya semester 1, apalagi masih dasar-dasar ya, itu nyaris 4 gitu. Kok bisa? Ya Pak, yang diajarkan udah saya pelajari dulu. Saya kan 4 tahun katanya kuliah. Wah, sekolahnya di SMK. Wah, saya bilang lumayan juga gitu. Maka lihat materi yang kemudian disajikannya, infrastruktur komputasi awan. Ini platform komputasi awan, lebih diarahkan kepada cloud computing. Karena ini kan terkait dengan masalah sistem informasi jaringan ya. Layanan komputasi awan. Sampai termasuk sistem Internet of Things itu bukan sekedar IoT-nya saja, tapi juga include tentang sistemnya. Lari ke sini, nanti larinya ke sistem keamanan jaringan. Ketika yang lain itu mungkin teoritisnya, saya nggak tahu sih, saya jarang sekali ketemu sama yang lulusan SIJA atau yang mengajar di SIJA itu. Rata-rata yang saya temukan sering berinteraksi itu yang TKJ gitu. Tapi kalau yang SIJA secara utuh, saya jarang. Ini bicara tentang sistem keamanan jaringan. Karena sampai saat ini masih jadi problem dalam pengajarannya. Kenapa ya? Karena seringkali didekati hanya sekadar teoritis. Karena yaitu tadi terbatasnya sarana yang merepresentasikan sistem keamanan jaringan. Sehingga siswa bisa memahami situasi pada saat kemudian jaringannya mengalami gangguan. Ya, secara sederhananya, secara klien itu bermasalah karena ada virus gitu ya, atau malware gitu. Nah, kemudian bagaimana kita lakukan deteksi, nah itu kan juga perkara yang paling umum. Nah, bagaimana kemudian kita membuat solusi dari problematika itu. Sampai nanti ini juga bicara tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, tapi secara umum 4 poin ini adalah menjadi materi yang menunjukkan kekhasan dari ilmu komputer dalam bidang SMK. Dan ini bukan materi yang mudah. Saya yakin dan percaya ada sebagian dari materi itu yang totalitinya itu sudah menjadi mata kuliah. Sehingga kalian pelajari itu, sehingga ketika kalian harus mengajarkannya kembali, kalian nggak ada masalah begitu. Terutama yang RPL tadi yang saya katakan ya. Akan tetapi ada lebih banyak materi lagi itu yang
bahkan kalian mungkin tidak pernah belajar itu. Kayak misalkan di SIJA ini yang infrastruktur komputasi awan, misalkan begitu, mungkin dibahas menjadi salah satu bagian dari materi mata kuliah. Tapi ketika salah satu materi mata kuliah itu dijadikan mata pelajaran, yang kalian harus ulas dari A sampai Z-nya, itu urusan yang berbeda begitu ceritanya. Sehingga perlu menjadi perhatian nantinya. Kedalaman dan juga keluasan dari materinya. Sehingga ini tantangannya gitu maksud saya. Kalau RPL saya yakin percaya tidak ada masalah, tapi ketika bicara tentang jaringan, kemudian multimedia, atau bahkan SIJA, kalian perlu bersiap gitu. Ada kondisi di semester kemarin ketika senior kalian PPL tuh. Yang satu multimedia, tapi diminta untuk mengajar materi jaringan gitu. Yang satu lebih tertarik pada RPL, tapi kemudian diminta untuk mengajar multimedia gitu. Wah, ditukar-tukar sama si gurunya. Panik gitu. Panik si mahasiswanya, terus konfirmasi ke saya. Ya, saya cuma bantu untuk mengkomunikasikan ke pihak sekolah, yang kemudian pada akhirnya ya sekolah menyetujui untuk ada penyesuaian begitu ya ceritanya. Hanya saja dalam kondisi ketika kita menjadi seorang guru, kita tidak punya banyak pilihan untuk bisa mengajar mata pelajaran yang itu kita kuasai materinya. Maka pilihan terbaiknya ya kalian terima dulu sampai kemudian berusaha untuk mempelajari materi itu semampu yang kalian bisa, setidaknya bertahap lah gitu. Ya kan kita nggak bisa milih ya, kan tidak ada ketika penerimaan lowongan menjadi seorang guru itu ini dikasih penjelasan SMK jurusan apa begitu, atau mata pelajaran apa yang lagi dicari, itu enggak ada. Paling banter cuman SMK X gitu, SMK berapa. Nah, kita cari tahu, oh ini SMK-nya ada multimedia, misalkan gitu, ada manajemen perkantoran, dan kawan-kawan. Kita cuma bisa tahu itu saja kan ya, tapi ketika diminta untuk masuk ke sana, boleh jadi kita bisa ngajar apapun begitu ceritanya. Ada TKJ, ada multimedia, dan kita tidak tahu kira-kira kita diposisikan untuk mengajar mata pelajaran yang mana. Karena memang belum ada kekhususan gitu ya, di jenjang SMK, kira-kira apa peminatan yang bersesuaian dengan itu. Maka pilihan terbaiknya adalah ya kita menambah banyak pengalaman dari proses pembelajaran yang kalian ikuti sampai dengan sejauh ini, dan kemudian ya mengikuti banyak kegiatan yang berhubungan dengan itu, agar setidaknya kalian punya pengalaman atau bahkan punya produk gitu, yang itu akan menguatkan kompetensi keahlian kalian, kompetensi profesional terutama yang berkaitan dengan pematerian. Begitu. Ini untuk yang SIJA. Nah, per 2019 terjadi reorientasi spektrum keahlian di SMK. Jadi kalau misalkan diperhatikan, muncullah konsepsi istilah yang kemudian disebut sebagai SMKPK. SMK, Pusat Keunggulan. Yang ini diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian SMK sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja yang meliputi dunia usaha. Kemudian ada dunia industri. Ini yang kemudian sering disingkat dengan sebutan DUDI. Dunia usaha dan juga dunia industri. Ada bahan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, BUMN atau BUMD, instansi pemerintah, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya. Artinya ada penyesuaian gitu. Harapannya dengan meninjau perkembangan SMK sampai dengan sejauh ini, maka dilakukan beberapa upaya reorientasi spektrum mata kuliah, spektrum bidang yang ada di SMK. Tadi kalau tadi saya sebutkan ada yang disebut sebagai bidang, ada yang kemudian disebut sebagai program gitu ya. Nah, gitu ya tadi ya. Nah, maka ini juga yang akan terjadi nantinya. Ini struktur yang kemudian bisa kita tinjau dari perubahan kurikulum ini. Tapi mungkin kalian tidak terlalu punya kepentingan dengan struktur dalam poin A. Ini biarin aja, karena ini mata pelajaran umum lah, yang boleh jadi nggak ada kaitannya dengan bidang keahlian kita.
Tapi kita bisa lihat yang poin B-nya. Dari poin B ini, lihat di poin yang nomor 3. Muncul informatika. Ada yang baru yang muncul, berarti ada yang hilang. Apa yang hilang? Simulasi digital, nggak ada. Artinya, mata pelajaran dasar di SMK yang berkaitan dengan ilmu komputer itu adalah informatika. Dan ini hanya diajarkan di kelas 10. Dengan pilar-pilarnya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang, ada computational thinking, kemudian ada pilar pertama sistem komputer, ada algoritma dan pemrograman, dan kawan-kawan begitu. Nah, nanti ada kemudian TIK, kemudian ada praktik lintas bidang, dan kawan-kawannya. Maka itu akan menjadi bagian dari pematerian yang perlu diajarkan di SMK kelas 10. Sisanya, kalau misalkan di sini ada poin yang keempat, ya ini proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, ini lebih diarahkan pada STEAM. Saya sebutnya ini STEM. Tulisannya biasanya begini sih. S-nya itu adalah untuk sains. Gitu, ini S. T-nya itu adalah teknologi. E-nya itu adalah engineering. Apa Pak bedanya teknologi dan engineering? Ya, kalau teknologi itu toolsnya, alatnya, sementara kalau engineering itu mekanismenya, cara kerjanya, gitu ceritanya. A-nya ini adalah art. Art itu ya bisa seni secara umum, entah itu gambar, musik, dan kawan-kawannya. Bahasa itu dimasukkan ke dalam kategori seni, dan M-nya itu adalah matematik. Nanti orientasi poin 4 tuh kira-kira ke sana. Nah, yang kelima, ini baru bicara tentang komponen-komponen mata kuliah yang berkaitan dengan keahlian masing-masing. Makanya disebut dengan mata pelajaran kejuruan. Ini masuk dalam program keahlian, nanti ada konsentrasi 1, konsentrasi 2, sampai konsentrasi N. Ini yang menyusunnya ini, itu didasarkan pada rumusan antara dunia industri dan dunia usaha dengan pihak sekolah. Maka muncullah kekhasan mata pelajaran sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Artinya sama-sama pusat keunggulan, tapi pusat keunggulan di suatu daerah dengan pusat keunggulan di daerah yang lain, walaupun sama-sama punya program keahlian tertentu, boleh jadi struktur mata pelajarannya berbeda. Makanya plottingnya cuma begini saja, ini 540, ini 306, gitu kira-kira. Ini saya ambil dari bahan sosialisasi pembelajaran SMKPK. Tapi di antara semua ini, yang perlu menjadi fokus kalian, satu itu adalah yang informatika. Kedua, ini yang paket keahlian kejuruan. Sisanya ya umum-umum saja gitu. Nah, apa yang berubah tuh dari spektrum ini? Maka lihat, kita punya bidang, tadi begitu ya. Kemudian kita punya program. Dulu ini begini. Kita punya bidang keahlian itu disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi itu membawahi 2 program keahlian. Yang satu teknik komputer dan informatika. Ini kita menjadi bagian dari rumpun yang ini, program keahlian yang ini. Yang kedua, teknik telekomunikasi. Di bawah teknik komputer dan informatika, itu ada RPL, ada TKJ, ada multimedia, dan ada sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Di bawah teknik telekomunikasi, ada teknik transmisi, telekomunikasi, dan juga teknik jaringan akses telekomunikasi. Nah, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 kompetensi keahlian ini di SMKPK, ini di bawah SMKPK, pusat keunggulan, itu dilakukan peleburan. Sehingga bidang keahlian yang tadinya hanya satu, yang menaungi teknik komputer dan informatika, dan teknik telekomunikasi, itu juga jadi cuma satu, yaitu teknologi informasi saja. Di bawah teknologi informasi, nanti cuma ada 2, yaitu pengembangan perangkat lunak dan GIMS, serta teknik jaringan komputer dan telekomunikasi.
pengembangan perangkat lunak dan GIMS ini adalah gabungan dari RPL dan juga CIJA. Ini gabungan dari sini jadi pengembangan perangkat lunak dan GIMS. Terutama mungkin ini bukan sistem informatika dan jaringannya, tetapi aplikasinya. Aplikasinya lebih dibuat spesifik mengarah ke games gitu ceritanya. Itu. Sementara teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ini gabungan antara TKJ dan juga teknik telekomunikasi. Dijadiin satu. Maka muncullah ini. Karena hampir tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ketika bicara tentang jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi gitu. Kalau dulu dibedakan antara saluran datanya ya, tapi karena sekarang suara itu juga menjadi bagian dari jaringan telekomunikasi dengan munculnya 4.5, 4G gitu, 5G gitu. Ya, itu jadi satu proses. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi penggabungan yang sangat luar biasa antara teknik telekomunikasi dengan teknik komputer serta jaringan. Nah, multimedia sendiri gimana, Pak? Multimedia sendiri itu kemudian dipecah program keahliannya, jadi levelnya ini naik satu level, jadi program dia. Hanya saja ini nantinya naik satu level jadi program dan kemudian berubah menjadi desain komunikasi visual atau DKV, kemudian broadcast dan perfilman, dan juga animasi. Sehingga dia tidak lagi berada di bawah bidang keahlian teknologi informasi, tetapi berada di dalam bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif. Jadi mata pelajarannya itu di split gitu ya. Kalau tadi kan itu disatukan semuanya itu. Nah kalau sekarang di split, ada yang khusus tentang DKV. Nah ini kasarnya dasar-dasar desainnya lah gitu ya. Sementara nanti yang broadcasting dan perfilmannya di sini. Ada lagi yang nanti animasi gitu. Kalau pengelolaan audio video Pak ya bisa aja masuknya di sini, broadcasting dan perfilman bisa, atau menjadi bagian dari animasi. Sehingga multimedia itu tidak menjadi bagian dari bidang keahlian teknologi informasi lagi di SMKPK. Nah kalian yang tadinya berasal dari multimedia, ya boleh jadi Tasya ya nantinya ya. Kalaulah kemudian berubah SMK tempat kalian dulu sekolah ditunjuk atau mengajukan diri untuk menjadi bagian dari SMKPK, mungkin nanti berubah dia. Misalkan berubah jadi DKV. Gitu. Desain komunikasi visual. Ini nanti jadinya produknya ya produk lebih mengarah pada desain poster dan kawan-kawan gitu, termasuk logo. Karena itu menjadi tren. Menjadi salah satu bagian dari proses multimedia sebenarnya saat ini. Tapi itu jadi produk kreatif sebenarnya. Nah, atau bisa juga lebih berfokus pada broadcasting dan perfilman. Bisa jadi. Atau bahkan sekarang animasi. Area lingkup kerjanya lebih spesifik dan memang masing-masing punya bidangnya masing-masing dibandingkan dengan multimedia yang cukup gendut gitu ya ceritanya. Nanti pola di SMKPK itu seperti ini. Dengan struktur yang sama seperti ini tadi, informatika begitu ya, kita sudah ngobrol tentang informatika di pertemuan sebelumnya. Nah nantinya dua bidang ini yaitu perangkat lunak dan games itu dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi punya mata pelajaran sendiri yang kalau misalkan bisa di-splitkan tuh jadinya begini tuh. Ini ada 6, di antara 6 ini yang punya kekhususan itu ya ini program pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Ini untuk yang program keahlian pengembangan perangkat lunak dan games. Sementara 4 yang lainnya ya proses bisnis gitu. Kemudian ini proses bisnis ini menyeluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan games ya mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses eksekusinya. Entah nanti kalau misalkan ini bicara tentang manajemen proyeknya itu mau pakai Scrum atau XP atau apa yang lain-lainnya masuk dalam situ. Rincian ini akan sangat bersesuaian dengan bidang yang membutuhkannya, ya dunia industri dan dunia usaha yang membutuhkannya.
Demikian juga dengan terkait perkembangan dunia kerja atau profesi kewirausahaannya. Tapi lebih kebayang kan ya ketika bicara tentang pengembangan perangkat lunak dan games gitu. Profesinya larinya kemana? Kalian jadi programmer junior gitu atau senior atau animator gitu atau draftingnya bahkan gitu. Nah, lebih mudah terukur nanti dari situ. Nanti orientasi dasar bidang. Ini orientasi dasarnya adalah mata pelajaran materi-materi yang dianggap menjadi dasar dari bidang pengembangan perangkat lunak dan games. Ya kalau memang diperlukan adanya algoritma dan pemrograman lanjut misalkan begitu, muncul nanti di sini karena yang diajarkan di informatika hanya kulit dasarnya saja. Tapi kedalaman bidang yang lain itu yang kemudian ditekankan di materi-materi ini. Tapi yang terlihat sudah cukup solid itu ya ini tadi, pemrograman terstruktur dan juga pemrograman berorientasi objek. Yang 4 lainnya itu perlu didiskusikan lebih lanjut dengan dunia kerja dan dunia industrinya. Demikian halnya dengan program keahlian jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini sama proses bisnis, saya pikir ini sama saja ya. Ya apa tuh kalau misalkan di dalam bidang teknik jaringan dan telekomunikasi gitu. Kan kalau sekarang dengan tumbuh kembangnya smart TV misalkan begitu, orang terkoneksi dengan jaringan itu bukan hanya untuk urusan masalah pekerjaan saja, tapi juga smart home gitu, layanan-layanan stipe gitu. Dan itu kan menjadi daya jual dari si jaringan telekomunikasi dan komputer itu sendiri gitu. Sehingga proses bisnisnya itu juga mungkin akan berubah. Dan ini sangat tidak identik dengan ketika bicara tentang masalah profesi gitu. Ini tidak identik dengan mereka yang kemudian melakukan pemasaran IndiHome gitu atau Transmedia, Transvision dan kawan-kawan. Karena itu urusan marketing. Kalian bekerja pada profesi yang berhubungan dengan tata kelola jaringannya. Bagaimana melakukan audit jaringannya misalkan begitu ya, kelayakan dan kawan-kawan gitu. Di Kota Bandung sendiri misalkan kan sekarang mau ada perapihan kabel fiber optik yang kemudian berada di atas permukaan tanah. Jadi semuanya nanti ditanam sistemnya gitu ceritanya. Nah, kenapa terjadi perubahan kebijakan seperti itu? Ya pasti akan banyak tinjauannya lah gitu ya. Nah, termasuk juga nanti berhubungan dengan perkembangan bidang teknologi. Ini perkembangan teknologi yang berkaitan dengan jaringan komputer. Sampai sejauh ini mungkin FO lah, fiber optik yang diajarkan. Sebagian dari kalian itu ada yang sempat belajar sampai ke fiber optik. Ada yang sampai mungkin instalasinya. Karena perangkatnya tidak murah begitu ceritanya ya. Dibanding dengan RJ45A lebih gampang lah ya. Tapi ketika sudah bicara tentang FO, itu pilihan yang tidak mudah. Ada banyak kejadian di mana kemudian sinar yang dikeluarkan dari fiber optik dan kemudian ditangkap di receivernya itu berdampak pada keselamatan kerja. Itu yang menyebabkan kenapa obrolan tentang ini itu menjadi satu sub materi itu yang dibahas. Karena teknologi telekomunikasi, karena dia bicara tentang gelombang kan ya, maka area keselamatan kerjanya tidak sama dengan ketika kita hanya bicara tentang jaringan komputer biasa saja. Gitu. Termasuk nanti ketika dikaitkan dengan servernya, bagaimana pemeliharaan server dan kawan-kawannya. Ini juga masuk nanti ke sini, media dan jaringan telekomunikasi. Ada banyak poin yang ini sebenarnya di kita belum masuk tuh. Jadi kalaulah tadi ada seolah-olah dipadatkan materi jaringan itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kalaulah kemudian kita harus merambah pada bidang telekomunikasi. Nah saat ini kan kita sama sekali belum menyinggung bidang telekomunikasi. Tapi kita hanya berfokus pada jaringan komputer, makanya nama mata kuliahnya adalah jaringan komputer. Apakah kemudian nanti perlu melakukan peninjauan ulang dengan menambahkan
jaringan komputer dan telekomunikasi gitu ceritanya. Wah, itu panjang tuh obrolannya. Kita perlu dosen dengan kapasitas di bidang teknik telekomunikasi. Sejauh ini kita tidak punya. Tapi ya entah dengan tuntutan ini nanti kemudian kita perlu menyediakan atau tidak, saya tidak terlalu paham. Akan tetapi ini tantangan yang mungkin nanti akan muncul pada bidang yang berada di bawah teknik teknologi informasi, yaitu program keahlian jaringan komputer dan telekomunikasi. Gitu ya. Ini agar peta masa depan kalian ketika bicara tentang profesi keguruan itu lebih kebayang lah. Artinya cukup terbuka sekarang dari SD sampai dengan SMA untuk yang umum, atau kalau kejuruan itu SMK. Mulai dari SMK yang biasa, kan sama ya, spektrumnya itu kalau kalian pelajari, kalau yang SMA ya mungkin nanti ada SMA, SMP gitu. Kalau SD belum menjadi kewajiban, tapi mungkin sebagian sudah ada yang menyelenggarakan juga untuk informatikanya. Tetapi spektrumnya itu bicara tentang TIK begitu ya. Nanti ada yang prakarya, ada yang BKTIK, sampai nanti akhirnya informatika. Kalau BKTIK dan informatika ini dekat nih, nggak jadi masalah. TIK pun itu dekat sebenarnya, karena ada tuntutan materi apa saja yang mungkin perlu diajarkan. Yang agak sulit itu adalah kalau prakarya. Kenapa sulit prakarya? Ya karena memang tergantung kebijakan sekolah. Dan biasanya sekolah menginduk pada MGMP-nya dalam satu wilayah tertentu. Ini prakaryanya mau diarahkan kemana? Rekayasa, kerajinan gitu, tata boga, dan kawan-kawan. Biasanya dimintakan dalam satu wilayah tertentu itu untuk diseragamkan gitu, untuk memudahkan. Jadi kalau prakarya agak lebih sulit gitu, tekstur spektrumnya. Akan tetapi kalau TIK, BKTIK, ataupun informatika, itu lebih mudah. Terutama BKTIK sama informatika. Bisa memungkinkan punya kedekatan yang cukup lekat gitu. Itu dari sudut pandang sekolah umum. Tapi dari sudut pandang sekolah kejuruan, sama gitu ya. Kalaulah SMK yang kalian tuju itu bukan merupakan SMK PK, kalian bisa bernostalgia dengan pengetahuan kalian di dulu ketika kalian SMK. Walaupun boleh jadi kalian mengajar tidak pada bidang atau program keahlian yang sama seperti yang dulu pernah kalian geluti di masa-masa SMK. Tapi setidaknya apa-apa yang didapatkan di perkuliahan itu cukuplah dijadikan modal. Cuman kalian perlu lebih melakukan pendalaman materi lagi. Karena tidak bisa tidak kan ya, teknologi berubah, kebutuhan pasar berubah, pastinya kedalaman dan keluasan materi juga berubah. Nah, yang mungkin akan mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa itu di SMK PK. Karena ada banyak hal yang boleh jadi kita nggak sampai sedalam itu. Kita punya game programming, misalkan kita punya kalau itu mobile learning ya, tapi kita punya mata kuliah game programming, pilihan kalau tidak salah itu. Nah, mungkin yang tertarik untuk masuk ke dalam domain rekayasa perangkat lunak dan games, perlu untuk menyentuh beberapa hal terkait dengan masalah game programming misalkan begitu. Yang kita kesulitan itu ya tentang telekomunikasi. Nah, itu barangkali ini beberapa hal, ini saya stop share dulu, yang kemudian bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran di